Pada suatu hari Sabat Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebagai tujuan hidup adalah itu melakukan hal yang baik. Dan gak ada waktu yang terlambat, itu selalu tepat. Maksudnya untuk melakukan hal yang baik selalu tepat. Gak ada pilihannya yang lain. Maksudnya harus dicocokkan. Kalau yang baik ya selalu oke, selalu bagus. Tapi buat mereka yang sudah salah pikiran atau tujuan hidup, hal yang baik bisa menjadi hal yang jahat. Karena itu yang disebut prasangka. Kalau dalam bahasa Inggris ada dua katanya, bias dan prejudice. Ya. Kalau bias itu apapun yang kita lakukan, hal yang baik atau tidak, orangnya melihat itu baik, nah itu bias. Tapi apapun yang kita lakukan, hal bagus atau tidak, selalu dilihat yang itu tidak baik, nah itu prejudis. Ya, dua-duanya ya separuh benar, separuh salah. Ya, yang penting adalah kita selalu melihat yang tepat dan yang benar. Maksudnya kalau salah harus kita berani juga maju untuk mengoreksi orang. Itu bacaan Injil kemarin, mengoreksi karena kita maunya memperbaiki, mengarahkan hati pikiran orang kepada Tuhan. Tetapi kalau bagus, kalau kita berapresiasi dan kalau kita mendorong dan memperbolehkan orang itu dan membantu supaya dia tetap bisa melakukan hal yang baik. Jadi yang utamakan atau yang diarahkan benar, diluruskan dulu cara kita melihat orang. Dan cara itu harus selalu kita cari kesempatan, peluang untuk membantu dia, untuk memperkaya orang atau untuk mengangkat dia maju. Tapi kalau kita sudah mau mengalahkan orang, mengucilkan atau mengecilkan orang, pastilah setiap langkah kita salah. Karena ya tujuan kita mencintai orang, bukan mengalahkan, menyelamatkan, bukan mempersalahkan. Jadi itulah yang kita periksa pada hari ini. Bagaimana kita melihat sesama kita, orang yang harus dibantuin atau dijatuhin. Kalau Yesus selalu dia melihat bagaimana cara kita diselamatkan, dan dia selalu menyembuhkan kita, bukan menyalahkan kita. Amin.